Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemirsa Kultum MBCNO Prodati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita, semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Kultum saat ini yang kami sampaikan satu sabda Rasulullah SAW, yang mana Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, anak cucu Adam, ini penuh dengan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi menjelaskan bahwa di antara sekian banyak agar kita selalu mendapatkan ridho dari Allah, agar kita bisa selamat dari murka dan siksa Allah, di antaranya adalah taubat. Mengapa kita diperintah untuk taubat? Karena kita tidak lepas dari namanya salah dan dosa. Karena kita bukan orang-orang yang maksum, yang terjaga, terhindar dari maksiat dan dosa. Selain dengan para nabi, para rasul, itu semuanya maksum. Tapi kalau kita ini masih tidak bisa terlepas daripada salah dan dosa. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak kita kembali kepada Allah dengan cara bertobat. Karena kita setiap hari tidak lepas dari namanya salah dan dosa. Sedang salah dan dosa itu tidak akan bisa terhapus dengan sendirinya, kecuali kita harus dengan mengerjakan tobat. Kalau kita contohkan seperti badan kita penuh dengan kotoran, kotoran tersebut tidak akan hilang dengan sendirinya, kecuali harus kita bersihkan dengan cara kita mandi. Dosa dan salah pun seperti itu, tidak akan hilang dengan sendirinya, tidak akan bersih dengan sendirinya, kecuali kalau kita mau melaksanakan tobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, tobat yang bagaimana yang bisa menghapus salah dosa kita? Yang dikehendaki dalam taubat dalam Islam ini adalah taubatan nasuha. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah ayat. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tadi dapat kita pahami bahwa perintah bagi orang-orang yang beriman di situ adalah taubatan nasuha, taubat yang murni dari kesadaran kita, tobat yang benar-benar bisa menghapus salah dan dosa, yaitu taubatan nasuha. Bila orang telah melaksanakan taubatan nasuha, maka asarubukum ayyukaffir, maka kesalahan dosa-dosa akan dihapus oleh Allah Ta'ala, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara taubat, maka tidak terpisah dengan namanya dosa. Antara taubat dan dosa ini tidak akan bisa terpisah. Sementara dosa-dosa ini banyak sekali macamnya.
maksara garis besar dosa ini dibagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Terlepas dari dosa besar dan kecil, maksudnya apabila kita hidup di dunia ini masih memilah-milah antara dosa kecil dan dosa besar, maka kita akan menjadi orang sembrono. Oh, ini dosa besar, maka kita akan takut melakukan. Oh, ini dosa kecil, gampang cara penghapusannya. Kadang kita maka menjadi orang yang berani melaksanakan dosa kecil ini. Oleh karena itu, ketika kita melakukan dosa, kita tidak perlu memandang apakah dosa kecil atau dosa besar, tapi yang perlu kita ingat bahwa setiap perbuatan dosa itu kita kepada siapa melakukan dosa, kepada siapa kita melakukan kemaksiatan, itu semua hanya kepada Allah Ta'ala. Bila kita sudah ingat bahwa setiap perbuatan maksiat dosa itu kepada Allah, tidak memberikan kita hidup, memberikan nikmat kepada kita, maka kita dosa apapun, baik dosa kecil maupun semuanya akan kita hindari. Inilah salah satu cara agar kita terhindar dari semua dosa. Kita tidak perlu memandang dosa kecil atau dosa besar. Yang perlu kita perhatikan bahwa setiap perbuatan maksiat dosa, di situ ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar ini pernah berkata, katamallahu ghadabahu fi maksiati. Allah Ta'ala merahasiakan murka Allah di dalam maksiat. Maksiat yang mana yang terdapat murka Allah, ini kita tidak tahu. Tapi setiap perbuatan maksiat pada dosa, di situ ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ini, marilah kita berusaha menjaga diri, menjauhi dari semua perbuatan maksiat, entah itu perbuatan maksiat dosa besar lebih-lebih atau dosa kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedang dosa apabila kita tinjau dari segi kepada siapa kita berbuat dosa maksiat. Ini ada dua. Ada dosa yang berhubungan dengan hakullah, hak-hak Allah. Ada dosa yang berhubungan dengan hakul adami, hak-hak manusia. Di antara keduanya, dosa yang berhubungan dengan hakullah dan berusaha dengan hakul adami, ini yang lebih sulit penghapusan dosanya adalah hakul adami, dosa-dosa yang berhubungan kepada manusia. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan orang, sampai orang tersebut mau minta maaf, minta halalnya dari orang yang pernah disalahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena dosa yang paling berat ini dosa terhadap manusia. Oleh karena itu, siapapun yang pernah berbuat salah, punya kezaliman kepada seorang, maka hendaklah diselesaikan sekarang pada kesempatan kita masih ada dunia. Sebelum nanti di akhirat akan kita dituntut kebaikan kita yang akan diambil. Bahkan kalau masih banyak yang menuntut kesalahan kezaliman kita, maka kejelekan dosa orang yang menuntut akan dibebankan kepada kita. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dengan beratnya penghapusan salah dosa yang berhubungan dengan manusia, sampai-sampai Imam Hasan Basri ini pernah berkata bahwa aku mati dengan membawa dosa 70 yang ada hubungannya dengan Allah Ta'ala, itu lebih ringan bagiku daripada aku mati membawa satu dosa yang berhubungan dengan manusia. Inilah salah satu dosa yang sangat kita khawatirkan tekan ketika besok di akhirat dituntut. Mudah-mudahan kita di dunia ini ketika berbuat salah kepada manusia, pada seorang, kita tidak perlu gengsi, tidak perlu malu. Maka kita minta halalnya, minta maaf agar tidak sampai dituntut di akhirat, di mana di akhirat semua harta benda perhiasan tidak berlaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam tobatan nasuha ini, ya, kalau memang dosa-dosa itu berhubungan kepada Allah, maka agar tobat kita termasuk tobatan nasuha, maka ada syaratnya. Kalau salah kita berhubungan dengan Allah, dengan tobat nasuha, syaratnya ada 3. Pertama, kita harus an-nadmu, merasa menyesal dalam hati kita kenapa kita melakukan perbuatan salah dan dosa. Kemudian kasratul istighfar, berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-iqla' bil badan,
kita tinggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa tersebut. Dan yang nomor 4, ini berjanji tidak akan mengulangi lagi kapanpun, dimanapun. Sementara kalau dosa tadi berhubungan dengan hakul adami, maka ditambah satu syaratnya, yaitu meminta halal dan maaf kepada orang yang pernah kita salahi. Ma'asyiral muslimin rahimallah, sementara ini yang dapat kami sampaikan dalam kuntum saudara ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa kita kepada orang yang lebih baik lagi, dan kita bisa kembali kepada Allah dengan minta ampun, maaf lebih pada bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan. Semoga kita bisa termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.